Alhamdulillah, hari ini kita mulai dengan mengetengahkan pengertian dasar atau pendekatan etimologi atau semantik dari kata-kata tafsir. Karena kita mata kuliahnya adalah tafsir ahkam. Yang pertama, bahwa kata-kata tafsir itu dalam kata bahasa Arab itu merupakan bentuk masdar atau gerund dari kata dasar fi'il madhi fassara yufassiru tafsiran, yang memiliki tiga dimensi makna utama. Yang pertama adalah al-bayan. Al-bayan artinya adalah keterangan. Keterangan yang di situ memuat arti merinci persoalan atau mengurai persoalan dari hal-hal yang bersifat umum atau yang global, kemudian mengkategorisasi dan sekaligus menganalisis. Jadi tafsir kalau kemudian memiliki dimensi bayan, itu artinya adalah upaya untuk menganalisis, mengkategorisasi, mengurai, dan merinci. Apa yang dianalisis Al-Quran dengan pemahaman kita. Yang dikategorisasikan adalah Al-Quran dalam kacamata atau cara pandang kita, dan diurai serta dirinci itu berdasarkan pemahaman kita kepada makna Al-Quran. Pengertian yang pertama dalam dimensi al-bayan sebagai upaya untuk menganalisis, merinci, mengurai, itu merupakan khas dari kegiatan manusiawi. Sehingga pembeda antara manusia dengan yang bukan manusia adalah pada kemampuan bayan, kemampuan analisis. Itu sebabnya di Quran pada surah Ar-Rahman, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pengasih, yang telah menciptakan manusia, yang kemudian mengajari manusia itu dengan bayan. Kemampuan bayan ialah kemampuan menganalisis, mengurai dan merinci suatu persoalan kepada hal-hal yang jauh lebih spesifik, dan itu khas manusiawi. Jadi bayan itu menafsirkan atau menerangkan Quran dalam pengertian yang lebih terperinci. Dimensi kedua dari tafsir adalah al-kasyaf, membongkar, mengungkap sesuatu yang tertutup atau yang terdinding atau yang terhijab. Apa yang diungkap makna Quran, apa yang dibuka ya pemahaman kita kepada Quran, sehingga tidak tertutup dan tidak terdinding, agar Quran kemudian bisa dipahami dengan baik. Maka tafsir ialah membuka atau membuka apa yang menjadi halangan untuk kita pahami dari makna Al-Quran yang selama ini mungkin masih tersembunyi dalam pandangan kita. Itu sebabnya dalam pemakaian keseharian, kalau orang punya kemampuan membuka mata batin, maka biasa disebut dengan orang itu punya kemampuan kasyaf. Nah, disitulah makna kasyaf diartikan sebagai upaya membuka. Lalu yang ketiga, dimensi dari makna tafsir itu adalah al-wuduh atau al-idah. Satu akar kata yang sama dengan kata-kata duha. Ya, mungkin Anda tahu maknanya duha. Salat duha itu apa? Salat duha ialah salat yang dikerjakan ketika matahari terbit. Kalau matahari terbit itu suasana terang, suasana tidak gelap. Mengapa kemudian tafsir itu bermakna al-idah al-wudu, diartikan sebagai terang atau jelas? Ya karena tafsir itu yang berupaya untuk menghilangkan kegelapan dan kesamaran. Karena Quran itu kadang-kadang mengandung makna yang samar, yang masih gelap buat pemahaman kita. Satu kata kadang-kadang memiliki dua makna sekaligus, sehingga menimbulkan keraguan dan kesamaran. Mana yang semestinya kita pahami? Ya, jadi al-wudu al-idah itu maknanya adalah penjelas dari sesuatu yang masih dianggap buram, kabur, atau bahkan gelap sama sekali.
Maka disitulah terlihat dan tergambar betapa tafsir itu memiliki makna yang sangat penting. Yang pertama untuk menguraikan apa yang masih bersifat global dan umum. Yang kedua mengungkap apa yang masih tersembunyi, yang masih tersimpan dan terdinding oleh halangan pemahaman kita. Dan yang ketiga bagaimana kemudian menerangkan sesuatu yang mungkin masih gelap dan samar karena keraguan-raguan dalam pemahaman kita kepada teks Al-Quran. Sampai di sini maka jelaslah bahwa keberadaan tafsir itu merupakan hal yang sangat penting dalam konteks Al-Quran. Makanya muncul tafsir Al-Quran. Ada beberapa hal yang membuat kemudian mengapa tafsir Al-Quran itu menjadi suatu keniscayaan ya. Mau tidak mau, yang pertama adalah secara yuridis. Secara yuridis artinya bahwa secara tekstualitas Quran itu Allah sudah memerintahkan ati Allah wa atiur Rasul, taati Allah, taati Rasul. Wa ma nahakum ma atakumullah fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang Allah sampaikan itu diambil dan apa yang Allah larang itu ditinggalkan. Quran itu disampaikan oleh Rasulullah, maka apa yang Rasulullah sampaikan dan itu mengandung suatu ajaran tentang ajakan kebaikan, wajib diambil, wajib dilakukan. Dan Quran yang Rasulullah sampaikan jika mengandung suatu larangan untuk ditinggalkan, maka wajib ditinggalkan. Dan ini artinya bahwa tafsir itu menjadi satu keniscayaan secara yuridis karena Quran menjamin itu semua. Dan Rasulullah malah mengatakan kalau Anda cinta kepada Allah maka cintai aku. Allah adalah merupakan sumber kalam yang disebut dengan Al-Quran, kalamullah. Dan Rasul menjadi penjelas, makanya disebut dengan hadis ya. Dan fungsi hadis yang kedua adalah merupakan penjelas kepada Al-Quran. Lalu landasan kedua selain landasan yuridis ialah landasan filosofis. Quran itu dari Allah turun ke manusia lewat perantara malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan Allah yang sakral itu kemudian dibawa oleh malaikat sampai ke Nabi Muhammad. Maka Quran itu untuk manusia. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Inna anzalna dzikra wa anzala ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an itu agar kau jelaskan. Itu bayan. Litubayyana lin-nas. Maka di sini menjadi landasan filosofis bahwa kalau Quran itu diturunkan dari Allah untuk manusia, maka manusia harus bisa memahami Quran. Dan kalau manusia tidak bisa memahami, maka Al-Quran tidak berfungsi dan bermakna apa-apa. Lantas bagaimana kita bisa memahami Quran? Maka disitulah letak betapa pentingnya tafsir untuk menggiring bagaimana upaya untuk merinci, mengungkap, dan kemudian menerangkan makna dan kandungan yang terletak di dalam pernyataan-pernyataan Al-Quran. Nah, pada landasan yang terakhir bahwa Rasulullah itu merupakan mufassir yang pertama ya, karena Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada umat, dan ketika beliau menjelaskan artinya beliau menafsirkan. Ketika beliau itu menafsirkan, maka artinya Rasulullah itu merupakan penafsir pertama. Sampai di sini maka jelas bahwa tafsir dan tafsir Quran itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan, termasuk untuk kita ya dalam strata 1 untuk perguruan tinggi mempelajari Quran dan tafsir Quran sebagai bagian penting dalam khazanah keilmuan Islam, dan ini merupakan keilmuan dasar. Dengan demikian kembali bahwa belajar tafsir
apalagi nanti ada kaitan dengan tafsir ahkam, karena memang bahwa tafsir itu merupakan hal yang sangat esensial dalam kita menangkap, memahami isi dan kandungan Al-Quran yang Allah turunkan kepada umatnya lewat Nabi Muhammad SAW. Ini sekedar pengantar kenapa kemudian kita mengambil mata kuliah tafsir dan nanti tafsir ahkam.